Live event resepsi HUT Pemkot Yogyakarta 77 tahun Pemkot Yogyakarta, Rikat, Rakit, Rakat, live dari Embung Giwangan Yogyakarta. Hari ulang tahun ke-77 Pemerintah Kota Yogyakarta. Malam hari ini Iwan Agastia nggak lagi di studio. Malam hari ini Iwan Agastia lagi berada di Embung Giwangan, yang pastinya dalam perayaan hari ulang tahun ke-77 Pemerintah Kota Yogyakarta. Banyak agenda, banyak event, nanti bakalan Iwan kasih tahu buat stalker semuanya. Dan yang pasti kalau berbicara hari ulang tahun ke-77, ini Pemerintah Kota Yogyakarta mengusung tema Rikat, Rakit, dan juga Raket. Nah, perayaan tahun ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan juga meningkatkan semangat inovasi di kalangan masyarakat. Ada apa aja nanti gelaran di eventnya hari ulang tahun ke-77 Pemerintah Kota Yogyakarta? Pokoknya terus barengan sama Iwan di sini ya. Di 101,3 Star FM Inspiring Sound, Iwan bakalan segera kembali buat Anda. Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam rangkaian acara hari ulang tahun ke-77 Pemerintah Kota Yogyakarta. Masih bersama dengan Iwan Agastia juga. Dan saat ini Iwan tidak sendirian ya. Ada Ibu Yeti Martanti Esos MM, beliau adalah Kadis Kebudayaan yang kita akan bahas terkait dengan embung malam hari ini. Dan juga ada Bapak Dedi Budiono MPD. Beliau adalah Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bu Yeti, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Terlihat ya dari cerianya gitu ya. Ceria. Oke, baik. Pak Dedi, apa kabar hari ini? Sehat dan selalu bahagia. Bapak pakai mic ya Pak ya? Iya. Sampai lupa ya. Baik. Nih Bu Yeti, kalau berbicara soal hari ulang tahun ke-77 Pemerintah Kota Yogyakarta ya, kenapa sih dipilihnya di Embung Giwangan? Ya ini kebijakan dari kebijakan ini Pak Tua ya kebetulan. Jadi ini memang salah satu ikon pembangunan pemerintah Kota Yogyakarta yang dianggap menjadi salah satu magnet di wilayah Jogja Selatan. Jadi ini memang sengaja menghidupkan aktivitas baik itu budaya, pariwisata yang ada di wilayah Jogja Selatan, sehingga semakin grengseng begitu kan, dan semakin banyak pelaku seni budaya terwadahi, terakomodir dalam aktivitas-aktivitas seni dan budaya begitu. Baiklah, ini ke Pak Dedi nih. Tadi ya nyambung nih pertanyaan terkait dengan yang pertama sama Bu Yeti. Embung Giwangan dipilih tuh mungkin karena ada filosofi tertentu atau apa nih Pak? Sebagai sebuah pernyataan mengenai pembangunan yang berkeadilan di Kota Jogja. Selama ini kan kita sudah terbiasa dengan kawasan utara yang luar biasa, dan kita tahu Embung Giwangan ini sebagai salah satu pintu masuk di Jogja Selatan. Nah, kita ingin dengan HUT Kota kemudian puncak acaranya di sini, ini sebagai perwujudan dari tadi pembangunan yang berkeadilan. Kita mulai konsentrasi ke selatan, pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal dan berbasis pada budaya. Saya kira. Baiklah, masih sama Pak Dedi nih terkait dengan acara malam hari ini. Boleh nih di-spill sedikit terkait dengan acaranya nanti gimana dan juga ada apa aja di sini. Silakan. Acara malam hari ini merupakan refleksi dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah terlaksana sejak tanggal 3, dan hari ini kita tanggal 7 kan merupakan hari ulang tahun pemerintah kota, sehingga nanti akan kita berikan beberapa penghargaan kepada para pemenang lomba yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara, dan juga nanti akan kita sajikan sendra tari persembahan khusus dari Dinas Kebudayaan. Berarti Bu Yeti nanti yang nari ya? Bu Yeti. Biasa nari nanti ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Bu Yeti, terkait dengan Embung Giwangan yang sekarang sudah menjadi ikon gitu kan. Jadi ketika dulu waktu pembangunan, wajah pembangunan di Embung Giwangan itu kan apa ya? Ini masyarakat ini masih menerka-nerka nih. Besok bakalan gimana sih sosok atau wujud dari Embung Giwangan kayak gitu ya. Nah, sebenarnya untuk Embung Giwangan sendiri itu kan untuk kedepannya memang akan dipakai untuk acara-acara tertentu atau setiap hari boleh diperuntukkan untuk masyarakat datang ke sini. Ya, jadi taman budaya ya. Jadi ini kan taman budaya Embung Giwangan yang tentu saja dimiliki oleh kota, karena memang setiap kabupaten kota mempunyai taman budaya. Nah, ini yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta sebagai salah satu media ekspresi, kemudian juga masyarakat untuk berkreasi begitu kan. Jadi memberikan
ruang bagi masyarakat untuk bertemu, untuk kemudian mengekspresikan kaitannya dengan aktivitas-aktivitas budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, sehingga ini memang diperuntukkan untuk masyarakat secara lebih luas umum begitu kan, tapi juga tentu saja ada banyak ruang-ruang yang nanti juga bisa menjadi salah satu tempat, karena ini kan luas sekali 3,6 hektar ya. Jadi nanti bisa merespon embungnya, kemudian juga merespon panggung-panggung, kan di sini ada panggung terbukanya. Ada ruang-ruang yang juga bisa nanti menjadi media atau ruang-ruang bagi kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di Jogja begitu. Dan ini meskipun belum di launching ya sebenarnya, tapi memang kita giatkan untuk aktivitas-aktivitas seni budaya. Jadi sebenarnya ini salah satu bentuk promosi di awal gitu kan, tapi meskipun ini belum di launching atau dibuka secara umum, tapi sudah banyak aktivitas masyarakat yang dilaksanakan di sini, termasuk aktivitas-aktivitas pemerintah Kota Yogyakarta itu sendiri, bahkan kegiatan-kegiatan yang orientasinya juga untuk pariwisata juga banyak dilakukan di sini begitu. Oke, baik. Artinya bahwa Taman Budaya Embung Giwangan kedepannya bahwa ini dibangun, ini dibikin untuk masyarakat juga kayak gitu ya? Iya, jadi memang ini salah satu ruang gitu kan, ruang atau media untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam aktivitas seni budaya. Baiklah, Bu Yeti yang terakhir nih terkait dengan Embung Giwangan sendiri, tadi kan sudah dijelaskan 3,6 hektar nih, bisa diceritakan juga terkait dengan part di Embung Giwangan? Ya, jadi yang sekarang ini yang sudah dibangun ini kan entrance, jadi ini ada ruang-ruang untuk aktivitas, ada galeri juga, kemudian juga ada ruang-ruang yang bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti workshop, kemudian juga aktivitas masyarakat yang lebih terbuka begitu, karena juga ada amphitheater yang ini menjadi salah satu panggung outdoor gitu kan, panggung terbuka. Kemudian juga ada Embung Giwangannya, kemudian juga ada kios-kios yang nantinya juga menjadi salah satu media ruang masyarakat untuk mendisplay produk-produk terkait dengan UMKM, khususnya kerajinan seni kan gitu. Kemudian juga sudah ada fasilitas musola, kemudian juga toiletnya sangat banyak di sini. Nah, tahun ini juga akan dibangun Geraha Budaya. Jadi itu nanti adalah ruang eksebisi sama ruang panggung pertunjukan, tapi yang sifatnya tertutup gitu, indoor. Oke, baik. Naik perahu juga sudah ada. Iya, naik perahu bisa Naik perahu harus bisa renang dulu ya. Iya. Oke, baik. Yang terakhir Bu Yeti, terkait dengan harapan untuk kedepannya terkait dengan hari ulang tahun ke-77. Monggo silakan. Iya, tentu saja ini menjadi salah satu motivasi buat semua PNS ASN pemerintah Kota Yogyakarta untuk kerja-kerja kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Yogyakarta gitu. Baiklah, dari Pak Dedi, harapan ke depan terkait dengan hari ulang tahun, monggo silakan. Tentu saja supaya bisa mengimplementasikan tema kita tahun ini, Rikat Rakit Raket. Artinya para ASN di Pemkot harus lebih lincah dalam melayani masyarakat, saling melengkapi satu sama lain, dan jangan lupa bekerja sama, kolaborasi dengan masyarakat dan berkolaborasi. Baik. Terima kasih Bu Yeti sudah hadir, Pak Dedi juga sudah berbincang bersama di hari ulang tahun ke-77. Semoga acara malam hari ini sukses dan untuk kedepannya Embung Giwangan, Taman Budaya Embung Giwangan bisa dieksplor masyarakat yang hanya untuk kalangan tertentu aja. Resepsi HUT Pemkot Yogyakarta, 77 tahun Pemkot Yogyakarta, Rikat Rakit Rakat, live dari Embung Giwangan Yogyakarta. Baik, masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-77 Pemerintah Kota Yogyakarta, dan kita masih live dari Embung atau Taman Budaya Embung Giwangan ya. Dan malam hari ini Iwan sudah hadir bersama dengan Anda, bersama dengan Ibu Yeti Martanti SOS MM, Kadis Kebudayaan lagi ya Bu ya. Baik, didampingi ada Sekda Kota Yogyakarta, Bapak Insinyur Aman Yuryadijaya MM ya. Kita akan ngobroli terkait dengan Pak Sekda dulu nih terkait dengan pemerintah Kota Yogyakarta ya Bapak ya. Nih Bapak, kalau berbicara soal pemerintah Kota Yogyakarta, prestasi apa saja yang sudah diraih pemerintah Kota Yogyakarta dalam setahun terakhir Bapak? Waduh, banyak sekali ya Mas ya. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti bisa 1 hari 2 malam Mas. Baik, nggak kelar ya Pak ya? Iya, nggak kelar. Banyak sekali karena
prinsip dasarnya kita ini kan sebagai pemerintah daerah pasti bicara soal tata kelola internal, kemudian yang kedua bicara soal pelayanan kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah bicara soal pembangunan. Maka tentu penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kota Yogyakarta mengkait pada 3 hal itu. 1, tata kelola pemerintahan, 2, menyangkut pelayanan masyarakat, dan yang ketiga soal pengembangan pembangunan. Kira-kira begitu, Mas. Oke, kalau untuk tahun ini sendiri pemerintah Kota Yogyakarta sedang berkonsentrasi dalam bidang apa ini, Bapak? Yang jelas tahun ini kita ini lebih mengarahkan kepada bagaimana menyempurnakan infrastruktur fisik dasar masyarakat. Tentu kita bicara tentang penataan tata ruang, kita bicara soal sanitasi, kita bicara juga hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, dan tidak kalah pentingnya adalah soal pengelolaan persampahan. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita menyempurnakan penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar fisik bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah upaya kita untuk mengembangkan daya saing ekonomi Kota Yogyakarta. Nah, manakala daya saing ekonomi Kota Yogyakarta bertumbuh dengan baik, maka kemudian yang ketiga adalah upaya kita untuk menekan angka kemiskinan. Kira-kira 3 poin itu. Baik, jadi ada 3 yang perlu di-highlight oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, sampai dengan saat ini Bapak Aman, terkait dengan 3 bukan wacana sih ya, sudah berjalan juga seperti itu ya Pak ya? Sudah berjalan, iya betul. Nah, sudah berjalan. Jadi dari ketiga itu tadi yang awal diprioritaskan kan kemarin permasalahan sampah itu kan masih juga sampai sekarang belum kelar juga nih Pak ya. Nah, dari pemerintah Kota Yogyakarta mungkin ada kayak semacam masukan kepada masyarakat terkait dengan gimana sih untuk mengelola sampah yang baik agar kedepannya sampah itu tidak menjadi masalah lagi seperti itu. Jadi begini, strategi pengelolaan persampahan kita ini kan menganut paham desentralisasi pengelolaan. Selama ini pengelolaan itu kan terpusat. Aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang terdiri dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta yang membuang ke tempat pembuangan akhir di Piungan. Tetapi sejak bulan April kemarin kan kita mulai melakukan pengelolaan secara terdesentralisasi, secara mandiri. Maka ada 2 strategi yang kita lakukan. Strategi pertama adalah strategi hulu, yaitu mengurangi sampah dari sumber sampah rumah tangga dan pelaku ekonomi. Mengurangi sampah. Sementara strategi yang kedua di hilir adalah mengolah sampah. Maka mengurangi sampah itu adalah kita mendorong apa yang dikenal sebagai gerakan zero sampah anorganik. Sudah dilakukan pada tahun kemarin. Alhamdulillah menjadikan sampah Kota Yogyakarta ini turun dari 300 ton sehari menjadi 180 ton. Nah, tahun ini kita mulai mengurangi sampah dengan pengelolaan sampah organik. Maka pengembangan biopori berbasis rumah tangga itu kita lakukan di 45 kelurahan dengan dana keistimewaan. Itu dari hulu. Sementara dari hilir kita melakukan pengolahan. Kita punya unit pengolahan di Nitian, kita punya unit pengolahan di Kranon, kita punya unit pengolahan di Karangmiri. Ini sedang berproses. Kira-kira seperti itu. Baik, artinya bahwa segala sesuatu yang sudah direncanakan sudah running semua begitu ya Bapak ya? Saya kira semuanya masih masuk dalam peta jalan yang kita buat. Hanya memang kita harus jujur mengakui itu tidak mudah dilakukan. Artinya semuanya sedang berproses sehingga kita membutuhkan kesabaran, dan kesabaran itu kita harapkan tidak hanya di diri pemerintah tetapi masyarakat juga bersabar menikmati proses yang sedang kita jalani. Masyarakat juga harus ikut juga berperan serta begitu ya. Berperan serta dan bersabar. Berperan serta khususnya di dalam konteks pengurangan sampah dari hulu tadi, sementara bersabar adalah menanti proses final dari berbagai peta jalan kita menyangkut pengolahan sampah kita di hilir tadi. Baiklah, itu tadi Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM ya dari Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. Kita ke Ibu Yeti Martanti Esos MM nih Bu. Lagi. Baik, berkaitan dengan Embung nih Bu ya, Taman Budaya Embung Giwangan ya. Aktivitas nih yang ada di Taman Budaya Embung Giwangan untuk kedepannya dalam rangka hari ulang tahun ke-77. Monggo silakan. Kalau kita berbagi juga ya, sesuai dengan tema ya. Jadi kan
temanya tahun ini kan Rikat Rakit Raket. Jadi apa yang kemudian dilakukan di aktivitas dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Jogja, khususnya di ulang tahun pemerintah Kota Yogyakarta yang ke-77 ini juga melibatkan masyarakat. Jadi kalau mungkin ada beberapa aktivitas yang sudah disampaikan tadi, memang banyak keterlibatan dari internal ASN yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta, tapi sebenarnya juga banyak aktivitas-aktivitas yang melibatkan masyarakat secara lebih luas begitu untuk aktivitas dalam rangka memperingati ulang tahun pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satunya adalah lomba kampung menari. Jadi kan di Kota Yogyakarta ini ada 169 kampung yang tersebar dan kita punya program namanya Kampung Menari. Nah sebenarnya Kampung Menari ini bukan kemudian hanya bicara masalah skill kemampuan orang menari, tapi ini kan sebenarnya bagaimana kita ingin joget ke masyarakat untuk bergerak bersama dalam kerja-kerja yang tentu saja untuk pemerintah Kota Yogyakarta, untuk Kota Yogyakarta. Nah, joget ke masyarakat ini kita berharap bahwa masyarakat itu berkarya lebih baik lagi. Jadi saling serawung begitu. Serawung, tepung, dunung, nah begitu. Nah nanti ada aktivitas yang kemudian bagaimana melibatkan masyarakat Jogja yang memang dikemas dalam bentuk lomba, karena ya harus ada sesuatu yang kemudian menggerakkan kan. Nah ini lomba Kampung Menari. Nah nanti akan dilaksanakan di sini sebagai salah satu juga rangkaian dari ulang tahun pemerintah Kota Yogyakarta. Nah selain itu juga ada aktivitas-aktivitas yang lain. Nanti juga bisa masyarakat secara umum, masyarakat umum itu juga menikmati harmoni Embung Giwangan. Kemudian belajar kayak gamelan begitu. Kemudian juga ada jemparingan di sini. Kemudian juga ada sendera tari yang bisa disaksikan termasuk oleh masyarakat. jembalian. Jemparingan ya Pak ya. Jadi jemparingan memanah ya, panahan gitu. Nah ini aktivitas-aktivitas ini sebenarnya juga melibatkan masyarakat gitu, bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Yeti. Aduh, menarik banget ya. Untuk ke depan harapan mungkin untuk Taman Budaya Embung Giwangan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk masyarakat begitu ya. Baik, Ibu Yeti Martanti Esos MM dan juga Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM. Terima kasih sudah hadir juga. Pak Aman, yang terakhir nih terkait dengan hari ulang tahun ke-77, harapan ke depan apa ini Bapak? Monggo silakan. Iya, tentu harapan ke depannya adalah sesuai temanya. Rikat, rakit, raket. Jadi kita harus ibarat kata harus gumregah ya. Rikat itu kan tangkas ya. Kita harus tangkas, tetapi rakit itu kita juga harus saling melengkapi, dan raket kita harus kompak. Artinya pemerintah Kota Yogyakarta di dalam menyelenggarakan berbagai aspek pelayanan tadi harapannya akan semakin baik manakala tiga hal itu kemudian mewarnai seluruh proses berkegiatan di lingkup pemerintah Kota Yogyakarta. Saya kira itu. Baiklah, Ibu Yeti mau harapan? Baik, Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM, terima kasih sudah hadir. Ibu Yeti juga terima kasih sudah ngobrol lagi. Nanti mungkin ada kesempatan kita ngobrol lagi ya. Oke. Baik, setelah tadi obrolan menarik kami ya dengan Ibu Yeti Martanti Esos MM, beliau adalah Kadis Kebudayaan beserta Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM yang sudah hadir untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Kota Yogyakarta di Taman Budaya Embung Giwangan. Baik, setelah masih dalam kemeriahan hari ulang tahun ke-77 Kota Yogyakarta di Taman Budaya Embung Giwangan. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan PJ Wali Kota Yogyakarta, Bapak Insinyur Sugeng Purwanto MMA, yang beliau malam hari ini hadir dengan busana batik yang akan memeriahkan hari ulang tahun ke-77 ya Bapak ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Pak Sugeng, apa kabar? Alhamdulillah, sehat wasiat. Baik, Pak Sugeng, kalau berbicara soal hari ulang tahun ke-77 ya, ini harapan dari Pak PJ untuk ulang tahun yang sekarang apa nih Pak? Ya, yang namanya ulang tahun ya, ini kan ibaratnya kita mengenang penanda kelahiran dan lain-lain. Dari sisi itu tentunya kita akan angkat kembali ya success story yang dulu sudah terjadi terkait dengan lahirnya pemerintah Kota Yogyakarta. Ini kan harus diuri-uri Mas Iwan, harus diuri-uri, kemudian kita angkat ya, culture budaya, kemudian kaleidoskop yang menceritakan kesuksesan waktu itu, ini harus kita angkat kembali, kita perbaiki,
kita sempurnakan, kita kenalkan kepada generasi penerus. Karena belum tentu loh Mas, ini generasi penerus ini juga perso ya sejarah masa lalu terkait dengan lahirnya pemerintah kota Yogyakarta. Iya benar. Ini kalau berbicara soal mungkin generasi muda gitu kan, ada harapan tersendiri nih kepada generasi muda terkait. Mungkin tadi Pak Sugeng juga sempat mengatakan bahwa nggak banyak yang tahu juga terkait dengan generasi muda itu tahu tentang pemerintah kota kayak gitu ya. Nih mungkin ada wejangan atau harapan untuk generasi muda, monggo silakan. Ya pastinya kan begini ya. Contohnya saya itu kan juga udah generasi tua yang tentunya ini harus tergantikan oleh yang muda. Nah dalam rangka transfer knowledge, transfer pemahaman, transfer pengertian, ini yang muda ini kan juga tidak begitu saja kemudian bisa otodidak. Meskipun sekarang untuk otodidak itu sangat gampang ya, karena medsos kan udah luar biasa. Tapi jangan salah, kalau kemudian tidak ada guidance secara langsung oleh pendahulu, oleh senior, oleh pelaku sejarahnya, nanti takutnya nanti melenceng. Dengan pemahaman yang sama belum tentu nanti penerjemahannya bisa sama juga, kan bisa berbeda. Sementara dia kan justru mereka itu akan menjadi generasi penerus kita yang memang itu harus bisa memahami nguri-nguri kebudayaan, bisa melek sejarah, supaya dalam rangka follow up tindak lanjut untuk transfer regenerasi ini betul-betul bisa inline dengan yang diharapkan para sesepuh yang dulu membangun, yang dulu kemudian mencetuskan, menciptakan, yang sudah berpengalaman di masa yang lalu. Artinya bahwa harus ada pendampingan untuk generasi masa sekarang seperti itu. Iya, betul. Jadi ya minimal nggak belok lah. Tapi bagaimana dengan diskresi? Diskresi itu memungkinkan, tapi core-nya itu jangan sampai menyimpang gitu. Diskresi kan hanya satu cara keberanian yang out of the box untuk mencapai tujuan. Lah tujuannya sendiri ini kan harus lurus, harus inline. Perkara penyelesaiannya ini bisa dengan berbagai langkah cara yang berbeda. Baiklah. Ya, kira-kira seperti itu. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta saat ini apa nih Pak Sugeng? Ya, pastinya kan tuntutan dari pemerintahan Kota Yogyakarta ya. Kita ini kan, kami ini kan ini pelayan masyarakat. Ya kalau dulu kita ini katanya pangreh projo, ya suka ngereh. Tapi sekarang kan kami itu namanya bukan pangreh projo tapi pamong projo. Jadi ya masyarakat itu sendiri adalah bos kita. Kita ini harus ngomong gitu loh, jangan dibalik. Bahkan kita minta dilayani, minta dimengerti, tapi justru kita ya dari pemerintah Kota Yogyakarta ini ngomong masyarakat untuk menuju kepada situasi kondisi perkembangan di masyarakat dari berbagai sektor ya, ekonomi, dari pembangunan yang lain, sosial, budaya, ini harus dipush ya supaya kita ini sebagai pelayan dari masyarakat ini betul-betul bisa menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang nyaman, yang aman, yang subur, yang makmur, yang sejahtera, ya tentunya yang kemudian melek teknologi sebagai pemerintah yang bisa melayani, menciptakan Kota Yogyakarta menjadi lebih clear daripada yang dulu yang situasinya masih belum memungkinkan untuk kita secara cepat, tepat, akurat, accountable untuk bisa memberikan pelayanan pada masyarakat. Baik, artinya masih banyak PR nih Pak. Iya, masih banyak PR. Jadi tadi ya kita juga di dalam kinerja kita masih bukan jelek ya, tapi masih perlu ditingkatkan, pelayanannya tingkatkan, SDM-nya juga didoktrin untuk bisa menjadi pelayan yang lebih baik dari yang sekarang sudah baik ya. Oke, Mas Iwan. baik. Luar biasa loh, pemerintah Kota Yogyakarta itu sekarang sudah sangat clear ya. Contohnya ini aja lah, bangunan, pelayanan dan lain-lain sudah sangat ya, berbagai prestasi yang diterima ini juga bahkan skalanya udah nasional seperti itu. Baik, itu tadi kan terkait dengan masyarakat. Nah, ya, sekarang terkait dengan aparatur yang bekerja di pemerintah kota. Mungkin ada masukan atau harapan, monggo silakan Bapak. Yang pasti yang perlu kami kami emotkan kepada
rekan-rekan aparat di Pemkot ya tingkatkan sumber daya Anda semua ya dari pemahaman, intelijensi, dari pengalaman itu harus ditingkatkan. Nah, caranya seperti apa ya? Perbanyak untuk mendengar, perbanyak untuk melihat, perbanyak untuk mengikuti diklat ya. Yang endingnya nanti harus bisa mengimplementasi sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing dalam rangka melayani masyarakat. Jadi memang selain fisiknya bangunan-bangunan, tapi justru mentalnya daripada aparat itu juga harus selalu dibangun, selalu diperbaiki, selalu harus image buildingnya itu selalu harus diperbarui terus ya, karena tuntutan zaman itu nggak mungkin lagi untuk kita tolak. Siapa yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya mereka akan ketinggalan, termasuk para ASN yang di pemerintah Kota Yogyakarta. Kalau mau maju dalam pelayanan, mau maju Kota Yogyakarta pembangunannya ya aparatnya sendiri sebelum pada kita menuntut masyarakat, aparatnya harus clear ya, seperti itu. Baik, artinya bahwa harapan ke depan adalah bagaimana cara membangun suatu kayak semacam kota yang bersih dan juga bagus itu. Betul. Dimulai dari lingkungan terdekat dulu seperti itu ya. Yang pasti kan rumor ini atau jargon ini sering mengatakan ya, satu contoh ya, itu lebih efektif daripada 1000 nasihat. Yang terpenting kita contohkan ya, perilaku yang baik ya kan, etika yang baik, menjalankan tugas pokok fungsi secara baik ya, clean government ya, kemudian juga kita harus bersih, harus ya kewibawaan juga harus dijaga ya, good governance dan clean government ya. Jadi pemerintahnya baik tapi juga sekaligus bersih. Dari apa? Ya dari pemikiran-pemikiran yang tidak selayaknya dilakukan oleh ASN kan gitu. Baiklah, terima kasih Bapak Insinyur Sugeng Purwanto MMA yang sudah hadir ya dalam hari ulang tahun kemerdekaan, hari ulang tahun ke-77 Kota Yogyakarta. Kok kemerdekaan ya? Pengen semangatnya nih Pak. Saking semangat. Yang pasti kan Dirgayu pemerintah Kota Yogyakarta yang ke-77, semoga dengan hari ulang tahun yang sekarang ini pelayanan oleh pemerintah Kota Yogyakarta pada masyarakat semakin baik, kotanya semakin aman, nyaman, masyarakatnya sejahtera, ASN-nya juga luar biasa. Pak Sugeng, terima kasih sudah hadir. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya Pak. Siap. Ya. Baik. Itu tadi Stolovers obrolan menarik Iwan ya bersama dengan PJ Wali Kota Yogyakarta Bapak Insinyur Sugeng Purwanto MMA yang hari ini hadir juga dalam acara perayaan hari ulang tahun ke-77 Kota Yogyakarta di Taman Budaya Embung Giwangan. Kemeriahan Taman Budaya di Embung Giwangan Yogyakarta, hari ulang tahun pemerintah Kota Yogyakarta yang malam hari ini hadir untuk Anda ya, ke-77. Tadi udah banyak yang udah Iwan utarakan untuk Anda, dan malam hari ini Iwan bersama dengan Bapak Tri Hastono, beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Sandi Kota Yogyakarta. Pak Tri, apa kabar? Baik, dan tentunya sehat. Kita berharap semuanya sehat. Amin. Apalagi malam ini kita berkumpul di Embung Giwangan dalam suasana yang cerah dan syukur dalam rangka penutupan rangkaian acara hari ulang tahun pemerintah Kota Yogyakarta yang ke-77 ya. Baiklah, ini kalau berbicara soal malam hari ini emang tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya bekerja sama untuk di acara puncak malam hari ini di Taman Budaya Embung Giwangan gitu ya Pak Tri ya. Nah pertanyaannya bukan itu Pak. Ya. Pertanyaan saya adalah, ini Kota Yogyakarta kan terus berinovasi nih. Nah kalau menurut Pak Tri sendiri terkait dengan inovasi yang ada di Kota Yogyakarta, mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk kedepannya itu Yogyakarta pengen dibikin seperti apa sih? Ya, tentunya pengen mendekatkan dengan apa yang menjadi ekspektasi masyarakat. Masyarakat Kota Yogyakarta itu adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sangat paham dengan hak-haknya sebagai satu citizen, sebagai satu warga, dan juga masyarakat yang sangat begitu mencintai kotanya. Saking cintanya kadang-kadang sesuatu
sedikit saja itu sudah menjadi perbincangan untuk Kota Yogyakarta. Artinya baik internal tadi yang kami katakan, tapi eksternal juga. Kita pengen Kota Yogyakarta itu adalah kota yang selalu diingat dan ngangeni, sehingga selalu menjadi magnet untuk orang selalu datang. Dan dengan kedatangan orang tadi membuat Kota Jogja itu tetap murup, menjadi urup yang bisa nguripi warganya. Begitu Mas. Oke, baik. Artinya bahwa untuk kedepannya pengennya Yogyakarta menjadi barometer untuk orang datang ke sini gitu ya. Entah Ya, itu dan terkait dengan tadi terkait dengan inovasi begini. Inovasi itu tidak ada kata seperti apa puncak keinginan kita. Karena inovasi itu harus selalu meningkat terus seiring dengan tantangan yang ada, dan tentunya kita juga punya dreaming Kota Jogja menjadi kota yang unggul, kota yang bisa disandingkan dengan kota-kota yang sering diperbincangkan di kancah nasional dan internasional. Oke, baiklah. Jadi tidak ada kata bahwa kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Sejaran atau seiring waktu kita harus bisa selalu meningkatkan terus, ya. Karena yang namanya mengelola sebuah kota dan juga kehidupan ini tidak ada yang statis, serba dinamis, dan arahnya adalah menuju pada perbaikan-perbaikan yang terus-menerus. Baiklah, Pak Tri, terkait dengan harapan ulang tahun ke-77 pemerintah Kota Yogyakarta ini, apa yang disampaikan? Monggo silakan. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak penjabat wali kota dalam upacara tadi pagi, bahwa usia 77 tahun bukan usia yang bisa dikatakan muda bagi sebuah kota. Usia yang sudah cukup, dan saya kira itu yang juga memberikan kepada kita waktu untuk lebih memahami masyarakatnya, untuk lebih memahami kebutuhan-kebutuhan kotanya. Dan tentunya bicara terkait dengan efektivitas pemerintah kota, kami hanya bisa mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat itu kalau kemudian terwujud kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga kemudian pemerintah kota pun berusaha dan bermetamorfosis menjadi pemerintahan yang terbuka, yang sangat menerima masukan-masukan warganya, baik itu secara langsung, formal, atau toh itu sekedar menjadi perbincangan di sosial media pun menjadi masukan-masukan bagi kami. Baik, Pak Tri Hasono, terima kasih sudah hadir. Semoga malam hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga kehangatan. Amin, ya. sehat untuk semuanya. Amin, sukses amin. selalu. Sebentar lagi acara hari ulang tahun ke-77 pemerintah Kota Yogyakarta akan segera dimulai ya. Saya Iwan Agassi harus pamit undur dari kemeriahan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Live event resepsi HUT Pemkot Yogyakarta 77 tahun Pemkot Yogyakarta, Rikat Rakit Rakat, live dari Embung Giwangan Yogyakarta.